warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Semanta History Channel, ada Momok Gati. Hari ini kita akan bahas tentang revolusi Rusia bagian yang pertama. Untuk pembahasan ini saya ditemani oleh Fernanda Fatan Al-Rajli. Oke, Fernanda, kita akan bahas tentang revolusi Rusia ya. Yang akan kita angkat adalah pengertiannya, kemudian latar belakang, sebab, faktor-faktor, sama dengan peristiwa penting ya. Peristiwa penting. Silakan pengertiannya. Pengertian dari revolusi Rusia adalah peristiwa perubahan secara cepat di bidang politik di Rusia. Iya. Serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1917 yang menjatuhkan Tsar dan membentuk SFSR Rusia atau Soviet Federative Socialist Republic. Ya, atau USSR. Nantinya 1922 menjadi USSR, Union Soviet Socialist Republic ya. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang sangat luar biasa di pemerintahan monarki menjadi pemerintahan republik ya, yang nantinya mencontohkan kekuasaan Tsar Nicholas, sekaligus disinilah mulai startnya lahirnya Partai Komunis atau Bolshevik ya, Bolshevik di Republik Rusia oleh Lenin tentunya. Latar belakang dari revolusi Rusia sangat terkait sekali dengan peristiwa 1905 ya, yaitu peristiwa kalahnya Perang dengan Jepang. Kalahnya Rusia dengan Jepang. Ini membuat malu rakyat Rusia, dan rakyat Rusia merasa menganggap kaisar tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat nama Rusia di mata internasional ya kan. Apalagi Rusia memang waktu itu imperium yang sangat luar biasa sekali. Sementara Jepang belum apa-apanya. Masih terasa kecil. Ya konon kekalahannya karena memang rutenya yang sangat jauh. Rute untuk sampai ke medan pertempuran itu memang sangat jauh. Karena kita ketahui bahwa Rusia itu memang sangat dekat dengan kutub utara, sehingga dia harus melintasi wilayah-wilayah yang bebas es, dan itu merupakan memakan waktu yang luar biasa untuk sampai bertempur dengan Jepang. Nah, ini beberapa garis besar tentang sebab-sebab terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner, terlalu keras ya, terlalu otoriter ya pada rakyatnya terutama. Iya. Duma ada. Duma apa itu Duma? Itu Semacam dewan perwakilan rakyatnya Rusia. Ada Duma. Tetapi Tsar itu tidak mau menerima usulan atau hasil rapat-rapat dari Duma. Iya, jadi keberadaannya ada tapi tidak ada ya. Iya, ada tapi tidak ada. tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Ya, Tsar yang buruk. Ini rupanya ada manajemen yang kurang bagus di pemerintahannya ya. Iya, jadi kayak menteri-menterinya itu dipilih oleh Tsar hanya orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang memang ahli dan cekatan untuk menangani keadaan tersebut. Tapi nanti tetap ada orang yang bagus dong. Tetap ada nanti. Ada orang yang bagus. Dan sama sekali tidak memperhatikan Duma ya. Iya, tidak. Sama sekali tidak memperhatikan Duma. Kehendak Tsar. Perbedaan sosial yang mencolok ini maksudnya gimana nih? Jadi perbedaan sosialnya itu antara kaum bangsawan dengan kaum rakyat biasa. Ini mesti imbas dari feodalisme. Iya. Feodalisme yang terlalu kekeh dipertahankan di sana, sehingga susunan masyarakat itu demikian sangat tidak harmonis antara golongan atas dengan golongan bawah, dan biasanya yang paling kena imbasnya adalah golongan bawah. Iya, selalu. Iya, pajak dan sebagainya seperti itu. Persoalan tanah, perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya menghasilkan perubahan tanah-tanah mir menjadi milik perseorangan anggota mir. Jadi para buruh tani yang mengerjakan tanah itu tidak mendapatkan hak tanahnya. Hanya dia mengerjakan. Iya, mengerjakan lalu diberikan kepada negara. Ini memang dalam konsep nantinya menjadi kuat. Kenapa komunis di Uni Soviet kuat? Karena yang seperti ini sudah dia miliki sejak awal. Konsep yang seperti ini sudah diterapkan sejak awal. Ya, konsep pemilikan tanah ini. Jadi rakyat-rakyat memang hanya mengerjakan saja tanpa dia memiliki hak untuk mendapatkannya. Ya. Lalu ada aliran-aliran yang menentang
Tsar. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aliran liberal yang disebut dengan kaum kadet, lalu aliran sosialis yang nanti akan menjadi dua lagi, yaitu Bolshevik dan Menshevik. Iya, ini mengkritisi semua kebijakan-kebijakan Tsar, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang telah mengenyam pendidikan di luar Rusia ya. Seperti misalnya ada tokoh-tokoh yang memang dari Jerman, ada tokoh-tokoh yang dari dunia barat gitu ya. Mereka yang sudah tahu tentang pemahaman demokrasi lebih luas, liberalisme lebih luas ya, mereka lah nantinya yang banyak memberikan masukan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Tsar ya. Kekalahan perang nih, maksudnya kekalahan perang yang bagaimana Mas Nanda? Tadi juga ada kekalahan perang bersama Jepang dan juga sebenarnya Rusia itu menang. Ini di PD1 ya? Iya, tetapi menangnya itu seperti tidak ada hasilnya loh. Iya, menang cuman korbannya banyak dan rakyat juga tetap menderita. Iya, rakyat juga menderita. Artinya rakyat itu tidak terhibur dengan kemenangan ini ya. Kemenangannya kemenangan yang semu. Artinya menang dalam konteks sekutu atau aliansi waktu itu hanya memang tidak membawa hasil yang luar biasa ya. Demikian juga pertanian juga kacau karena banyak petani-petani yang diterjunkan, termasuk juga buruh-buruh juga seperti itu, sehingga menanganinya itu memang dan ini konon katanya di beberapa literatur ada disebutkan sudah diingatkan oleh Duma ya untuk tidak ikut perang di karena dampaknya sangat besar. Tetapi karena Tsar yang otoriter ingin tetap kekeh. Dia tidak mendengarkan nasihat dari Duma. Bayar kelaparan? Karena tadi hasil dari Perang Dunia Pertama itu. Iya, karena emang rakyat banyak dibawa, petani, buruh banyak dibawa, mengolah hasil di Rusia. Banyak dibawa untuk keperluan perang, untuk pasukan perang, sehingga buruh, pabrik, pertanian itu tidak berjalan, ya, tidak berjalan. Berhenti semua di Rusia. Iya, berhenti. Iya, ini harga mahal yang harus dibayar oleh Rusia. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya Rusia sebagian sudah pernah revolusi. Faktor-faktor yang mendorong lahirnya revolusi sebagian sudah kita bahas tadi ya, feodalisme, keterbelakangan dalam bidang sosial ekonomi, Duma, ya kan. Kita ke istri Tsar Nicholas. Jadi, kenapa istri Tsar Nicholas itu dianggap oleh rakyat sebagai pengkhianat? Sebenarnya tidak pengkhianat, tapi istrinya itu memiliki darah Jerman, memiliki keturunan Inggris juga. Inggris Jerman. Karena memang untuk ratu waktu itu di Eropa saling ada keterkaitan darah ya, tapi rakyat nggak mau tahu kan, rakyat nggak mau tahu, tetap menganggapnya pengkhianat. Iya, dia tahunya rakyat dan juga keturunan Tsar Nicholas kemudian kan, hampir tidak memiliki pengganti yang cakap ya, karena satu orang anak laki-lakinya itu sakit. Menderita penyakit yang diturunkan oleh neneknya sendiri dari Inggris itu, ibunya. Kemudian yang lainnya perempuan semua. Iya, 4 perempuan semua. Perempuan semua. Anaknya yang laki-laki yang didamba-dambakan rupanya tidak bisa menghasilkan generasi yang lebih ini. Jadi memang rakyat itu seperti dikecewakan oleh banyak hal. Dari sisi keluarga raja itu sendiri, dari sisi kemampuan raja itu sendiri, dari sisi keadaan dunia waktu itu juga memojokkan atau menyudutkan Rusia itu menjadi negara yang seperti seolah-olah kayak tidak memiliki kemampuan apa-apa. Jadi yang berbagai hal yang menjadi pendorong lahirnya revolusi Rusia. Ini kemudian kita akan bahas tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa Tsar Nicholas II ya. Apa yang akan kita angkat? Peristiwa penting apa aja misalnya? Yang pertama ada munculnya sosialisme di Rusia. Jadi ini itu perkembangan industri yang cepat menyebabkan munculnya golongan buruh, berakibat munculnya gerakan sosialisme saat kepemimpinan Tsar Nicholas II. Jadi ada yang mendirikan Partai Sosial Demokrat pada tahun 1898 bernama George Plekhanov. Lalu dari Partai Demokrat itu Sosialis Demokrat ya, Sosialis Demokrat pecah menjadi Menshevik dan Bolshevik. Itu nanti yang menjadi startnya muncul Partai Menshevik dan Bolshevik ya. Partai Menshevik sendiri dipimpin oleh
Pelakhnov, kemudian dilanjutkan oleh Kerensky, dan Bolshevik sendiri dipimpin oleh Vladimir Ulyanov atau nama samaran dari Lenin. Ya. Apalagi muncul industrialisasi yang luar biasa sebetulnya pada masa ini ya. Itu Menteri Keuangan yaitu Sergei Witt berjasa dalam perkembangan industri di Rusia sejak tahun 1892. Ini ada peristiwa luar biasa waktu itu di Januari 1995 yaitu Minggu Berdarah. Iya. Apa itu peristiwa Minggu Berdarah? Jadi para kaum buruh dan petani ingin demo, tetapi secara damai ke Tsar Nicholas II untuk menyampaikan petisi. Sebenarnya tujuan demonya damai tidak bersenjata juga. Iya, tapi rupanya Tsar terlalu reaksioner menanggapi. Akhirnya menyuruh seluruh pasukan istana bersenjata untuk menembaki seluruh buruh di depan istana Tsar pada saat itu. Ketakutan yang teramat berlebihan. Karena emang kondisi memang sudah dalam keadaan yang luar biasa, kacau secara ekonominya dan semuanya. Walaupun dalam konteks industri maju, cuman kan pertahanan keamanan, kemudian simpati rakyat pada kaisaran sudah mulai turun. Jadi emang dia terlalu lebih reaksionernya lebih ya terhadap rakyatnya sendiri. Oke, selesai. Oke, pertemuan pertama ini udah kita selesaikan. Kita akan lanjut pada revolusi Rusia tahap yang kedua. Kita tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.